Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Mayora. Saya dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam atau PMIA semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar hadis dengan mata kuliah hadis tematik. Baik, di sini mari simak apa sih sebenarnya hadis itu, pengertiannya, pembagiannya, dan apa saja sih penjelasan mengenai hadis tersebut. Baik, mari simak video saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian hadis. Secara epistemologi, hadis itu sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran, sebab ia merupakan bayan atau penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih global bahkan secara mandiri. Hadis dapat berfungsi menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Quran. Hadis atau sunnah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataannya, perbuatannya, ketetapannya maupun sifatnya, baik sebelum diangkat dia menjadi rasul atau sesudahnya. Itulah penjelasan tentang hadis. Jadi hadis atau sunnah itu saling berhubungan. Hadis yang itu berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih macam-macam dari metode hadis itu. Yang pertama adalah metode tahlili. Metode tahlili itu adalah menjelaskan hadis-hadis Nabi dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam hadis tersebut, serta menerangkan makna-makna yang tercangkum di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarahannya. Yang kedua adalah metode ijmali. Metode ijmali itu adalah sebuah metode menafsirkan Al-Quran dengan singkat, global, dan tidak panjang lebar, sehingga organisasi dari metode ini merupakan dapat memberikan pemahaman yang ringkas dan mudah untuk dipahami bagi pemula dan orang awam dalam memahami isi Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah metode muqarran, yaitu metode yang membandingkan teks ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama. Kemudian yang terakhir adalah metode hadis maudhu'i, yaitu metode yang mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan tema yang ditentukan, kemudian disusun sesuai dengan asbab al-wurud namanya, dan pemahamannya disertai dengan penjelasannya. Kemudian di sini kita akan menjelaskan tentang hadis itu. Hadis secara harfiah itu berarti berbicara perkataan atau percakapan dalam terminologi Islam. Istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad. Kemudian kalau menurut istilah itu ulama hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik itu perkataannya, perbuatannya, ketetapannya, sifat jismani atau sifat akhlaknya, perjalanannya setelah diangkat sebagai Nabi dan terkadang juga sebelum diangkat sebagai Nabi, sehingga arti hadis ini semakna dengan sunnah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis maudhu'i itu menurut ulama. Yang pertama adalah menurut ulama Mustafa Muslim berkata bahwa yang maksud dengan maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Kemudian yang kedua itu menurut Al-Farmawi, metode maudhu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan suatu topik atau suatu tujuan, kemudian disusun sebagai dan sesuai dengan asbab al-wurud dan pemahamannya ini serta dengan penjelasannya. Kemudian yang ketiga, sedangkan menurut Arifuddin Ahmad mengatakan bahwa metode maudhu'i adalah persyarahan atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan. Itulah penjelasan dari para ulama tentang metode hadis maudhu'i. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai hadis ya, metode hadis dan metode hadis maudhu'i. Apabila ada kesalahan dalam video kami, saya pribadi minta maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.